kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi mahasiswa sekalian bisa menggunakan Play Store ataupun platform-platform yang lain untuk dapat menggunakan atau memilih game atau permainan untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan kapal. Nah, contoh yang saat ini kita bahas adalah terkait dengan outfitting. Outfitting adalah peralatan yang berada di kapal, di mana peralatan outfitting itu fungsinya antara lain adalah sebagai pelengkap atau bukan sebagai konstruksi utama dari sebuah kapal. Meskipun bukan sebagai konstruksi utama, namun outfitting memegang peranan yang sangat penting. Di kapal, contoh outfitting antara lain railing atau pagar-pagar yang berada di kapal, kemudian tangga-tangga yang berada di kapal, dan juga peralatan lain yang menempel meskipun peralatan tersebut tidak berpengaruh dengan kekuatan kapal secara umum. Nah, di kapal ini mahasiswa sekalian bisa melihat outfitting terlihat dari railing yang digunakan, kemudian ini bagian dari alat penyelamat, dan juga bagian-bagian di haluan kapal. Oke, coba kita cari ya. Nah, untuk kapal tanker ada tangga biasanya di atas kapal. Kalau ini kebetulan kapal LNG ya, lihat. Jadi ada tangga di atas. Ada orang yang menyebutnya dengan catwalk. Di tangga itu memanjang dari haluan keburitan di atas kargo. Fungsinya adalah untuk mengecek atau memeriksa kondisi kapal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari outfitting kapal LNG. Ini kapal AHTS, Anchor Handling Tug and Supply. Di sini juga terdapat tangga-tangga, kemudian railing juga ada. Nah, railing ini biasanya tingginya itu adalah 800 sampai 1 meter. Ada dua jenis pelindung di kapal biasanya. Selain railing, ada juga bulwark. Nah, kalau railing itu biasa letaknya di bagian ruang muat. Kalau bulwark biasanya di haluan atau buritan. Fungsinya untuk melindungi orang atau kru agar tidak terjatuh ke laut. Nah, untuk railing bentuknya pagar, kalau bulwark dia plat utuh yang berada di bagian sisi kapal. Nah, ini contoh kapal yang lain, HTS. Nah, ini bagian railing bisa dilihat. Bulwarknya tinggi ya. Kenapa bulwarknya tinggi? Kemungkinan besar karena kapal ini digunakan pada area-area yang memiliki gelombang laut yang tinggi. Dengan gelombang laut yang tinggi, maka diperlukan alat untuk melindungi kru agar tidak terseret gelombang air laut. Nah, untuk berikut ini adalah kapal cruise atau kapal pesiar sama. Jadi rata-rata kapal akan memiliki bulwark dan railing, hanya bentuknya kemudian material mungkin akan disesuaikan dengan jenis-jenis kapalnya. Penggunaan bulwark memang kebanyakan itu digunakan di bagian main deck
atau forecastle atau poop. Sedangkan di bagian deck atasnya rata-rata menggunakan railing. Hal ini digunakan dengan asumsi bahwa ketika terjatuh pun di bagian atas itu masih ada bagian deck di bawahnya. Ya, ini ada beberapa jenis kapal pesiar atau cruise ship. Ini adalah salah satu contoh kapal cepat. Kapal ini disebut dengan yacht. Sama-sama jenisnya kapal pesiar, namun kapal ini biasanya ukurannya lebih kecil dan untuk mengangkut penumpang dengan jumlah yang tidak banyak. Kapal-kapal yang untuk jenis yacht biasanya dimiliki oleh orang pribadi. Jadi kapal ini memang didesain mewah untuk orang-orang tertentu saja dengan jumlah penumpang tertentu, jadi tidak terlalu banyak orang yang naik di atas kapal yacht. Untuk menambah materi kita terkait outfitting, di sini akan saya jelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan outfitting itu sendiri. Nah, jadi outfitting merupakan komponen pelengkap kapal yang berfungsi untuk memaksimalkan operasional kapal. Nah, ini adalah proses dari outfitting itu sendiri. Pada dasarnya ada dua jenis outfitting. Yang pertama itu adalah konvensional, yang berikutnya itu adalah block system. Yang konvensional ini berarti outfitting akan dipasang setelah bangunan utama selesai. Jadi pada saat bangunan utama sudah selesai, outfitting akan masuk. Sedangkan yang block system outfitting itu outfitting dipasang pada bagian blok-blok bangunan utama. Untuk keuntungan dan kerugiannya sendiri, jadi ketika sistem blok ini lebih cepat karena outfitting sudah dipasang dahulu sebelum bagian-bagian kapal tersebut digabung menjadi satu. Namun mungkin kekurangannya adalah ketika pembuatannya tidak presisi, maka kesalahan pemasangan tersebut akan berdampak sangat besar. Untuk yang konvensional outfitting, kelebihannya mungkin adalah lebih mudah dalam proses pemasangan karena bangunan utama sudah terbentuk sehingga ukuran dan yang lain sebagainya itu tidak mungkin lari. Tapi kekurangannya ketika ada bagian-bagian yang sulit, jalur-jalur yang sulit, maka proses pemasangan juga akan mengalami kesulitan. Nah, di sini perbandingannya, jika menggunakan block outfitting, pembangunan kapal itu akan dirasa lebih cepat karena bagian-bagian kapal sudah dikerjakan secara terpisah sehingga saat proses akhir dari pembuatan kapal, bagian-bagian tersebut tinggal digabungkan. Nah, ini adalah karakteristik outfitting. Jadi outfitting itu berbeda dengan produksi. Material dikirim dan dibuat hampir pada saat seluruh produksi kapal sedang berlangsung. Kemudian jenis material sangat tinggi dan bervariasi di sini, jadi akan banyak sekali variasi jenis-jenis material outfitting. Kalau pembangunan kapal biasanya kan kita hanya menggunakan besi, pat besi, ataupun angle bar. Sedangkan di outfitting jenis materialnya sangat tinggi karena bisa jadi satu material akan berbeda dengan material yang lain tergantung posisi dari alat yang akan dipasang tersebut. Kemudian pekerjaan banyak dilakukan di atas kapal. Jumlah tenaga kerja profesional cukup banyak karena banyaknya jenis material tadi. Kemudian outfitting harus mampu menyesuaikan diri dengan produksi material. Kemudian rasio pekerjaan antara setiap jenis kapal akan berbeda.
Nah ini ya, kalau kapal atau bangunan utama kan mungkin sama, tapi kalau outfitting itu akan membutuhkan rasio pekerjaan yang berbeda-beda setiap jenis kapal. Ini adalah beberapa area pekerjaan terkait dengan outfitting. Ada pekerja metal, mekanik, pemasang pipa, sheet metal, isolator, tukang cat, desain interior, electrician, dan tukang bersih-bersih. Nah, inilah yang tadi disebutkan bahwa untuk pekerjaan outfitting itu kerumitannya karena terdapat berbagai jenis material dan juga terdapat berbagai jenis pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini beberapa jenis pekerjaan fitting tradisional, ada bangunan kapal, lambung, mesin, dek, interior, electrical, dan startup. Jadi, setiap bagian di kapal itu hampir memiliki jenis-jenis outfitting yang berbeda-beda. Nah, ini adalah area-areanya, jadi ada bagian mesin, ada bagian interior, ada kargo, electrical. Nah, ini kalau bagian-bagian tadi jika dijelaskan lebih detail lagi, areanya kalau di kamar mesin itu pipa, pompa, katup, kemudian penataan di ruangan terbatas, kemudian nah peralatan-peralatan dan material tadi merupakan bagian penting dari biaya kapal. Jadi biasanya justru outfitting ini yang akan cukup menguras banyak biaya juga karena banyaknya jenis material dan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Untuk pekerjaan pipa ada steam pipe. Steam pipe ini pipa yang digunakan untuk jalur uap. Nah, biasanya ini untuk pemanasan yang tidak melibatkan atau menggunakan api atau pemanas. Jadi menggunakan air dan uap sebagai metode pemanasnya. Kemudian ada insulasi. Insulasi ini terkait dengan pipa, misalkan ada pipa panas ataupun pipa jalur kelistrikan. Ada painting atau pengecatan, instalasi sensor, pengelasan, proof test. Proof test ini biasanya terkait dengan tes kebocoran. Kemudian ada cutting, pemotongan, bending, pelekuan, flank, ini flanging, ini flank ya, flank. Kemudian branch. Outfitting sebenarnya juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan pada proses pemasangan atap rumah. Nah, di sana kan ada bagian struktur atau kerangkanya. Nah, bagian-bagian itulah yang bisa juga diartikan bagian dari outfitting. Nah, atap rumah yang saya maksud di atas tadi bukan atap yang bagian atas, tapi atap plafon. Di dalam plafon kalau kita buka, di situ terdapat kerangka-kerangka, kemudian penguat-penguat, dan itulah salah satu contoh dari bagian outfitting. Jika terkait dengan struktur, bagian outfitting antara lain furniture, WC, water closet ya, kemudian equipment, pipeline, piping, and other penetration, dan juga electrical equipment. Nah, di bagian kanan ini adalah contoh-contoh dari aplikasi outfitting untuk structure. Berikut ini adalah contoh-contoh outfitting yang dipasang di kapal. Misalkan ada jendela, kemudian ada side scuttle, kemudian ada pintu-pintu yang digunakan pada kapal, dan ini ada manhole, dan kemudian railing, dan juga tangga. Nah, pemasangannya ini juga perlu hati-hati, kepresisian, dan yang pasti adalah kita harus mengikuti aturan karena bagian-bagian outfitting ini tadi sangat penting untuk keselamatan kapal dan juga keselamatan kru yang berada di atas kapal. Nah, demikianlah video mengenai outfitting. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya dan kita akan bahas lebih dalam
dalam materi dan tugas-tugas yang akan diberikan berikutnya. Terima kasih.